Ya, selanjutnya di slide ini masih membahas tentang lafadz Allah adalah mustaq. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di bawah ini sudah ada komentar dari Imam Al-Qurtubi, fazahaba ilal awal kathirun min ahlil ilmi, bahwa yang paling banyak diikuti oleh para ulama adalah lafadz Allah itu mustaq. Nah, hanya saja masalah derivasi ini para ulama memang pandangannya berbeda-beda. Di sini kita bisa munculkan sebagian. Asal lafadz Allah adalah huruf al-ha, huruf ha, ya, yang merupakan simbolisasi dari kemahagaiban. Ha ini memang perlambangan terakhir, ya. Kebanyakan dari para ulama merupakan perlambangan terakhir dari lafadz Allahu. Hu, Allah, disimbolisasi itu. Makanya namanya, ada yang bilang itu haknya namanya hak isyarah gitu. Mengisyarahkan kemahagaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara makhluk gaib, ya, jin misalnya, setan, malaikat, itu namanya makhluk gaib. Kalau Allah itu levelnya ghaibul ghaib. Sesama setan, sesama makhluk gaib itu bisa tahu. Malaikat dengan setan itu sama-sama makhluk gaib, itu mudah tahu. Akan tetapi kalau Allah itu ghaibul ghaib. Jadi jangankan kita yang makhluk jasadi, makhluk gaib pun, jin, malaikat, itu tidak akan bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagian ulama bilang lafadz Allah itu dari al-ha atau hu, itu ya, yang menjadi simbol kemahagaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ha ditambahkan dengan lamul mulki, lam yang menunjukkan kekuasaan, kerajaan. Sebab mereka tahu bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan pemiliknya. Khaliqul asya wa malikuha, pencipta segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Maka hu ditambahkan lam menjadi lahu, artinya kepunyaan Allah segala sesuatu itu. Lalu kemudian ditambahkan alif lam sebagai pengagungan dan dibaca tafkhim, maka menjadi Allahu, seperti itu. Ini kalau diperinci, ini para ulama pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa lafadz Allahu itu hurufnya ada yang bilang ada 6, ada yang ada 7. Kalau yang ada 7 itu hu itu ada wawunya. Jadi seperti huwa ada wawunya, tapi ada yang tidak menuliskan wawu, sehingga menjadi Allahu itu tanpa wawu, meskipun itu seandainya alifnya dicopot, lamnya dicopot, dan lain sebagainya, tinggal haknya saja itu tanpa wawu. Itu Imam Al-Jili. Kalau yang haknya ditulis itu Imam Al-Jili, seorang sufi besar juga, itu ada wawunya lafadz Allahu itu. Nah, maka di kalangan sufi itu kan kadang-kadang berzikir tentang Allah itu kadang-kadang bukan Allahu, tapi diambil yang paling inti, yakni hu. Huwa ma'akum aynama kuntum. Huwa, hu. Nah, itu huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu selalu beserta kalian dimanapun kalian berada. Nah, itu inti dari lafadz Allahu itu adalah lafadz haknya itu. Ini perincian dari huruf-huruf dari lafadz Allahu atau Allah. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya itu, nama-nama Allah atau juga sifat-sifatnya itu hampir seluruhnya adalah diderivasi atau mustaq dari masdarnya. Contohnya misalnya lafadz karim itu dari karom, zat yang maha pemurah
dari karom, dari sifat pemurah. Itu misalnya lagi as-sami, zat yang maha mendengar, itu dari kata as-sam'u yang artinya mendengar. Nah, paling tidak seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'rawi, bisa menjadi kesimpulan kita bersama bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama yang sempurna. Sempurna sebagai nama dan sempurna dalam susunan tartib nama itu. Sehingga kalau seandainya lafadz Allahu itu diambil alifnya, maka menjadi lillahi. Kalau diambil lamnya, lam pertama, maka menjadi lahu. Diambil lam kedua, maka menjadi hu. Ini tentu saja menjadi sebuah kelaziman para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sendiri itu sudah menyiapkan secara penuh, ya, secara sempurna nama nabinya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Di dalam riwayat dijelaskan bahwa kenapa Nabi Muhammad diberi nama Muhammad itu salah satunya adalah agar tidak bisa dihina. Kita mungkin orang Indonesia agak sulit untuk memahaminya, kecuali kalau jika bisa mengetahui bahasa Arab, baik itu secara penuh ataupun secara paling tidak ya secara imajinatif kita bisa membayangkan. Coba bayangkan kalau ada orang yang ingin mengejek Rasulullah, Muhammad, kamu kurang ajar. Maka itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, nama Muhammadnya itu, kamu orang terpuji, kamu kurang ajar. Nah, ini kan menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi kita memujinya, di sisi lain kita mencacinya. Nah, ini karena memang Allah sudah mempersiapkan sedemikian rupa nama nabinya, nama kekasihnya Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Sehingga dengan namanya itu dia tidak bisa dicaci. Nah, inilah nama Allah Subhanahu wa taala pun demikian sempurna sebagai nama dan sempurna sebagai susunan namanya. Nah, kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Selain itu, maka kita akan menjadi orang yang mulhid. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan, mulhid yakni orang yang menambah-nambahi nama Allah atau mengurang-ngurangi nama Allah itu. Kalau menambahi itu menjadi tasbih, kalau mengurangi itu menjadi ta'til. Dan itu semua tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Kemudian, bagaimana cara kita memanggil Allah Subhanahu wa taala? Ini masih ada sedikit tambahan. Ini dari Imam Syafi'i, Imam Khalil, ini bahwa nama Allah itu tidak mustaq ya. Buktinya mana? Buktinya ini. Jadi alif dan lam itu lazimatun lahu la yajuzu hadzfuha minhu. Alif lam yang ada di lafal Allahu itu tidak bisa dipisah, tidak boleh dibuang. Itu menjadi bukti bahwa lafaz Allahu itu tidak mustaq, gitu, tidak diderivasi, tidak bisa di rinci-rinci. Imam Khattabi, lafaz Allah bisa diberi huruf nida seperti ya Allah, itu bisa. Gitu. Padahal semestinya huruf nida itu tidak boleh masuk ke lafaz yang ada alnya. Gitu. Mestinya itu kan ya Rahman tanpa al, ya Rahim tanpa al, bukan ya Ar-Rahman, kan tidak begitu. Nah, kalau lafaz Allah itu kan tidak bisa. Teman kurangi Allahnya gitu. Ya, misalnya alnya dibuang kan jadi ya lahu, kan berubah jadi yang lain gitu, jadi panggilan yang lain. Nah, ini sebagai bukti bahwa lafaz Allah itu tidak mustaq. Akan tetapi sebagaimana tadi yang kami katakan, di dalam tafsir Qurtubi itu dikatakan bahwa yang
menjadi pijakan oleh banyak para ulama adalah lafadz Allah itu mustaq. Kemudian cara memanggil Allah itu karena ini adalah nama al-jami' ya, nama yang mencakup keseluruhan nama dari sifat-sifat Allah. Kalau ingin memanggil nama-nama Allah yang lain, maka dahulukan lafadz Allah terlebih dahulu. Contohnya misalnya kita ingin memanggil Allah ya Hayyu ya Qayyum, maka dianjurkan kita memanggil Allahnya dulu, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, baru kemudian kita berdoa ataupun bermunajat dan lain sebagainya. Itu yang disarankan oleh ulama seperti demikian. Kemudian kenapa dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini ada Imam Kisai, Imam Farra, makna bismillah itu adalah bismil ilahi, dengan nama Tuhan. Lalu hamzahnya dibuang, sedang lam yang pertama dileburkan. Itu maka menjadi lam berharokat ganda atau tasydid bismillahi. Kemudian Allah disebut ilah, ilahan, karena semua makhluk itu menghambakan, yata'allahun, itu menghambakan kebutuhannya kepada Allah dan menghibah-hibahkan dirinya, yatadarra'un, kepada Allah pada saat kesusahan. Gitu ya. Allah itu disebut seperti itu karena Allah itu menjadi tumpuan harapan, menjadi sandaran dan segala-galanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau menyebut nama Allah itu di dalam kitab Akidah Islamiyah itu disebutkan kalau ingin berdoa kepada Allah itu ada beberapa hal yang perlu disarankan. Yang pertama, wala yad'uhu illa biha, jangan berdoa atau menyeru Allah kecuali dengan nama-nama yang sudah diperkenalkan oleh Allah, oleh Rasulullah itu. Jangan memanggil nama-nama selain itu. Kemudian atau jangan pula bersumpah ya. Jangan pula bersumpah dengan selain nama-nama Allah itu. Kalau bersumpah itu yang paling bagus ya dengan nama Allah gitu. Billahi, wallahi, itu yang terbaik seperti itu. Kadang-kadang kita kan takut kalau mau bersumpah dengan nama Allah itu, jangan sebut-sebut nama Allah. Nah, ini memang menunjukkan ketidakseriusan. Kalau serius tentang ucapan kita, itu syariat kita mengharuskan bahwa kita kalau bersumpah itu dengan nama Allah. Bisa billahi, wallahi itu ya. Kemudian kalau ingin menyeru Allah di dalam doa dan lain sebagainya, kita harus mengetahui makna dari nama-nama yang ingin kita seru itu. Imam Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Ad-Du'a Al-Mustajab itu pun dipandu para kaum muslimin semuanya bagaimana cara berdoa dengan nama-nama Allah dengan Asmaul Husna itu. Contohnya ya Allah, ya Rahman, itu kelanjutannya itu irhamni atau irhamna, ya Allah ya Rahman irhamna. Nah, itu contoh kesesuaian dari nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi tidak dengan yang serampangan, misalnya ya Allah ya Rahman urzuqna, itu tidak cocok begitu. Oleh sebab itu kita harus belajar, sebenarnya harus belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang tiada jalan lain kecuali dari piranti nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diajarkan, diperkenalkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah itu. Dan yang terakhir syaratnya kalau ingin menyeru Allah itu, orang yang menyeru itu dia harus tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia dan suci. Nah, itu kita kalau menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam doa ataupun di dalam zikir-zikir kita.
Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama berpendapat bahwa nama Allah itu adalah ismul a'zam walam yattasimu bihi ghairuh. Nama yang paling agung-agungnya nama Allah, dan tidak ada yang selain Allah, tidak ada yang diberi nama Allah. Seperti di depan sudah kami sampaikan bahwa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berkomentar bahwa nama Allah itu menantang semua makhluk gitu. Coba siapa yang berani mengasih nama dirinya atau nama anaknya Allah? Itu bisa dibuktikan ya. Kita lihat di jagat raya ini tidak ada. Kalau perintah Rasulullah memberi nama yang baik itu Abdullah, ada sandarannya Abdun, hamba Allah. Nah itu kan merendahkan diri, menghambakan diri itu merendahkan diri si yang diberi nama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba, kalaupun diberi nama Abdullah itu, mana ada manusia yang dipanggil dengan nama Allah itu? Allah mau kemana? Nah itu, Allah sekarang berjualan di pasar. Itu tidak ada. Makanya ini luar biasa menurut para ulama, ya sebagaimana komentar Syekh Sya'rawi tadi, bahwa Allah itu, nama Allah itu menantang semua makhluk untuk memberi nama itu, dan Allah sudah mempersiapkan semuanya bahwa hanya Dialah pemilik nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sangat tidak salah jika al-ismu huwa al-musamma. Jadi bahwa nama itu adalah yang diberi nama. Nah, ini dibuktikan ada ayat Al-Qur'an surat Maryam 65, qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Itu yang ditafsiri oleh para ulama juga rata-rata di dalam berbagai kitab, aitu samma bi ismihil ladzi huwallah. Apakah kalian pernah tahu siapapun diberi nama dengan namanya, yakni Allah? Nah, itu. Ini seperti Quran sendiri yang punya salah satu ijaz, yakni tahaddi atau menantang para makhluk untuk bisa membuktikan begitu. Kalau memang Al-Quran itu masih disangsikan berasal dari Allah, maka silahkan membuat satu ayat saja yang serupa dengan Al-Quran. Dan hingga sekarang pun sampai kiamat nanti juga tidak akan ada, karena itu dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa melakukannya dan tidak akan bisa. Nah, ini sama tantangan dengan nama Allah ini, tidak akan menemukan dan tidak akan bisa. Coba gitu. Ya bisa saja mungkin kalau ada orang seperti itu akan diprotes oleh seluruh makhluk dan lain sebagainya, karena merupakan pelecehan. Nah, ini sudah disiapkan oleh Allah. Allah sudah menyiapkan hati umatnya untuk menolak itu semua. Nah, Allahu ismun lil mawjudil haqqi al-jami' li sifatil ilahiyah. Allah itu adalah nama wujud yang hak, yang memiliki seluruh sifat-sifat ketuhanan. Makanya tadi kalau ingin memanggil Allah di dalam doa kita atau zikir kita dengan nama-nama yang lain, itu dahulukan nama Allahnya dulu. Gitu. Ya Allah, ya Rahman, irhamna. Itu. Allahnya didahulukan, ditaruh di depan dahulu. Meskipun perintah, kalau di ayatnya itu qulid'ullaha awid'ur rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Itu. Dengan nama-nama manapun, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, asma, nama-nama al-husna yang baik-baik. Kenapa disebut al-husna? Itu karena nama Allah itu indah. Ya. Allah itu nama yang sangat indah sekali.
ya Allah. Nah begitu kalau kita kadang-kadang sedang sedih atau kadang bahagia itu ya Allah. Nah itu ekspresi-ekspresi yang semua bisa kepake itu nama Allah itu. Dan kadang-kadang kaum muslimin itu seakan-akan bebas ya, bebas menyebutnya karena memang Allah itu Tuhan semesta alam. Ada yang nabi yang menyebut Allah, wali menyebut Allah, mujrimun, orang-orang yang durhaka kepada Allah itu juga kadang-kadang menyebut Allah begitu dalam ekspresi-ekspresinya. Nah, bahkan orang-orang di luar Islam itu yang bergaulannya dengan kaum muslimin di tengah masyarakatnya itu karena memang sudah terbiasa mengikuti, itu juga kadang-kadang memanggil Allah. Dan itu indah gitu loh. Memang indah sekali. Kan tidak ada orang yang ingin memanggil sesuatu misalnya dengan panggilan-panggilan dewa-dewa atau apa. Itu kan tidak ada gitu. Karena memang Allah itulah yang paling indah itu. Allah ya Badi, ya Allah ya Badi, itu Allah yang maha indah. Itu ya. Itu nama Allah itu adalah nama yang paling agung atau Ismul A'zam. Nah, Ismul A'zam ini kalau di masalah doa itu ada riwayat yang menjelaskan adalah sebuah nama yang kalau kita sebut nama itu untuk berdoa, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan berbagai syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk diijabahnya sebuah doa. Begitu. Kemudian makna nama Allah itu adalah alladzi yustahaqqu ayyubad, zat yang berhak, zat yang berhak untuk disembah. Kila, konon katanya wajibul wujud, wujudnya itu wajib. Jadi kalau wujud kita itu kan nggak wajib ya. Hidup di dunia itu kadang-kadang kita itu ya hanya sunnah gitu ya. Bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota yang bermanfaat, misalnya ada yang jadi ulama yang banyak berdakwah, mengajar kepada masyarakat, nah, banyak manfaatnya, itu kadang-kadang sunnah gitu. Kadang ada orang itu yang kadang wujudnya itu kan haram gitu loh, wujudnya haram. Makanya di dalam Islam itu kan ada perintah-perintah yang ekstrim ya, menurut akal manusia. Nah, misalnya seperti kisos. Hukum kisos itu hukum yang disyariatkan oleh Islam. Nah, itu seperti hukum yang ekstrim. Nah, akan tetapi kalau kita coba pikirkan, ada manusia-manusia itu ya memang bukan Allah itu, tidak wajibul wujud. Adanya itu kadang bahkan bukan cuma tidak penting, tidak punya manfaat, tapi mengganggu sekali. Padahal peradaban manusia ini itu membutuhkan kerukunan, membutuhkan support, begitu. Kita bisa lihat ya di dalam surat Al-Ma'un misalnya. Orang yang disebut mendustakan agama, yukadzibu biddin, itu kan yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim, satu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyarankan untuk memberi makan orang miskin. Bukan tidak memberi makan, akan tetapi tidak menyarankan. Artinya sebagai orang yang mungkin kadang-kadang kita itu kesulitan di dalam ekonomi, itu paling tidak itu kita mendukung. Kalau ada program-program santunan anak yatim, santunan orang-orang miskin, itu kita mendukung. Bukan malah ngembosi, merongrong, dan lain sebagainya. Ini loh yang kadang-kadang memang kita harus, salah satunya itu bertakhalluk ya. Bertakhalluk bi akhlakillah. Gitu, mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari akhlak ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wajibul wujud.
wajib adanya. Nah, kalau manusia itu kadang-kadang begitu itu, ya nggak ada yang bermanfaat, ada yang kurang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ada yang sudah tidak bermanfaat tapi sangat mengganggu kehidupan masyarakat, ya. Nah, ini tentunya tidak bertakhalluk bi akhlaqillah. Itu Allah wajibul wujud. Jadi nama Allah itu artinya wajib adanya. Dan lam yazal wala yazal, ya, tidak akan sirna, tidak seperti makhluk. Dan kemudian konon katanya lafat lahun ilahun itu ya, itu mustakun minal irtifa, dia diambil dari lafat irtifa, itu artinya luhur atau tinggi. Karena orang Arab itu takulu likulli syai'in murtafi lahan. Kalau menyebut orang Arab itu kalau menyebut sesuatu yang tinggi, luhur, itu dengan bahasa lahan gitu. Makanya kalau ada matahari terbit, idza tola'at asyamsu lahat gitu. Namanya lahat asyams. Itu konon ada yang mengatakan seperti itu. Makanya Allah itu luhur. Kalau dalam bahasa kita sering kali Allahu Ta'ala, itu Allah yang maha luhur atau maha tinggi begitu. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kami sampaikan bahwa sajian tafsir lafaz Allah yang sudah kita bahas ini adalah masih bagian dari tafsir lafaz basmalah, atau secara lebih umum adalah tafsir surat Al-Fatihah. Nah, makanya karena di tafsir Al-Qurtubi ini begitu detailnya, ya, pembahasan mengenai ayat-ayat Al-Qur'annya, biasanya beliau Imam Al-Qurtubi ini menyebut di dalam masalah ini ada 7 masalah. Di dalam penafsiran ayat A ini ada 12 masalah, dan semua dipanjang lebarkan oleh Imam Al-Qurtubi. Makanya tidak heran kalau tafsir beliau mencapai 10-13 jilid itu. Mudah-mudahan kami bisa konsisten di tiap hari Senin kita akan mengupload sajian-sajian tentang tafsir yang bersumber dari tafsir Al-Qurtubi, namun pula kami menjelaskannya dari komentar ataupun pandangan dari ulama-ulama yang lain. Dan yang akan datang ini kita akan bahas tentang tafsir nama Ar-Rahman, insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.